Halo guys, welcome back for my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, Beta Undercover, channelnya ikan cupang Indonesia. Jadi guys, di video kali ini gue ingin menjelaskan ya, kenapa sih ketika burayak ikan cupang itu ya, ketika dia masih berbentuk telur itu jumlahnya kayaknya ada banyak ya, ratusan gitu ya. Dan ketika dia tumbuh besar, si ikan cupang ini malah terlihat jadi lebih sedikit guys ya. Kira-kira apa sih penyebabnya ya? Mari kita tuntaskan guys, kita cari solusinya. Oke guys ya. Jadi yang pertama adalah kalian ketika si ikan cupang ini usianya masih usia 4 hari, ketika kalian pindahkan ke wadah pembesaran, kalian tidak men-setting pH air ya. Kalian salah dalam men-setting pH air ya. Seperti kalian tidak menaruh daun pisang, kalian tidak daun pisang kering ya, kalian tidak menaruh daun ketapang ya. Itu juga dapat menimbulkan kematian massal pada si ikan cupang ya. Yang kedua ya, ketika kalian menaruh bibit kutu air ya untuk pakan burayak ikan cupang, kalian lupa nih memeriksa nih, kalian lupa memeriksa apakah di dalam kutu air itu terdapat seperti predator alamiahnya ya, seperti adanya larva capung atau anakan gabus ya, yang dia ikut di dalam kutu air itu. Atau kalian tidak bisa membedakan mana kutu air monia dengan kutu jet ya, karena kutu jet itu juga dapat membunuh burayak ikan cupang guys. Nah, yang ketiga, kalian malas memberi pakan guys ya, karena ikan cupang ini ketika kalian malas memberi pakan ya kepada anak ikan cupang ya atau burayak ikan cupang, mereka akan saling memakan guys ya. Jadi jangan heran ketika kalian lihat ketika burayak ikan cupang ini masih usianya 4 sampai 1 minggu itu terlihat banyak ya, tapi ketika dia sudah 1 bulan itu terlihat sedikit, berarti di situ kalian malas memberi pakan ya, sehingga anakan ikan cupang ini saling membunuh guys ya. Yang tadinya kalian lihat banyak tiba-tiba sedikit, itulah penyebabnya guys. Oke, dari 3 hal faktor tersebut yang tadi gue jelaskan, kalian harus paham ya. Jadi yang pertama adalah kalian salah dalam men-setting pH air ya, seperti kalian lupa menaruh daun ketapang ya, tidak diberi daun ketapang atau tidak diberi daun pisang kering ya, atau airnya tidak kalian endapkan dulu ya. Nah, yang kedua adalah pemberian pakan ya yang asal-asalan. Kalian lupa memeriksa adanya predator alamiah seperti larva capung, anakan ikan gabus, atau kalian tidak bisa membedakan kutu air jet dengan kutu air monia ya. Itu adalah predator alamiah yang dapat membunuh massal burayak ikan cupang. Yang ketiga, kalian lupa memberi pakan ya, kalian atau malas memberi pakan gitu. Si ikan cupang ini ketika kalian malas memberi pakan ya, khususnya burayak ikan cupang, pasti mereka akan saling membunuh guys ya. Mereka akan saling memakan satu sama lain guys ya. Apalagi ketika burayak seperti ini pastinya ada raja lubukan guys ya, dimana raja lubukan ini dapat membunuh burayak yang ukurannya lebih kecil daripada badan ikan cupang guys. Jadi ketika kalian malas memberi pakan, si ikan cupang ini nantinya akan saling memakan satu sama lain guys ya. Jadi kalian harus paham ya, ketiga faktor di atas adalah yang dapat membunuh burayak ikan cupang secara massal. Jadi ketika kalian mengawinkan ikan cupang dan usia si ikan cupang ini masih burayak, kalian harus melihat gitu ya ketiga faktor yang tadi sudah gue jelaskan. Apakah kalian sudah melakukan ketiga faktor tersebut? Bila mana kalian sudah melakukan ketiga faktor tersebut, insya Allah ya burayak yang ada di wadah pembesaran itu akan tumbuh besar guys ya. Sampai dia besar tuh dia akan tumbuh gitu, tidak
tidak ada yang mati atau tidak ada mati massal atau tidak ada yang berkurang ya. Dengan syarat yang tadi gue jelaskan ya, ketiga faktor tersebut kalian lakukan ya agar ikan cupang bisa hidup sampai usia dewasa. Oke guys, jadi kalian harus paham ya ketiga faktor tersebut yang dapat menghambat pertumbuhan ikan cupang ketika dia sampai umur dewasa ya. Kenapa ikan cupang itu yang tadinya terlihat banyak ketika dia masih berukuran burayak ya, dan ketika dia tumbuh dewasa itu jumlahnya menjadi sedikit, itu pasti adanya salah satu dari ketiga faktor tersebut yang kalian lupa lakukan ya. Jadi apa yang tadi gue berikan itu adalah sesuai bagaimana pengalaman gue dalam memelihara burayak ikan cupang guys ya. Jadi semoga bermanfaat, dan yang kalian bila mana kalian ingin mengawinkan ikan cupang dan burayaknya ingin hidup sampai dewasa ya, sampai dewasa dan jumlahnya tetap banyak, jadi lakukanlah ketiga faktor yang tadi gue jelaskan. Oke, segitu aja dari gue. Salam cupang Indonesia.